Haleluya, selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diteguhkan dan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan dalam pergumulan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap hari saudara akan diberkati. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami, di mana di hari yang baru ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan merenungkan firman Tuhan dan kami akan berdoa bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan kami siapkan hati kami, berkati kami melalui firman-Mu, taburkan firman-Mu dalam hati kami, kuatkan teguhkan kami melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau mengurapi hamba ya Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau memberkati hati dan pikiran setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini dan kami siap merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam renungan pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melanjutkan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari kitab Yohanes. Kita masih ada dalam seri renungan kitab Yohanes, dalam Yohanes pasal yang ke-10, mulai ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-21. Dari teks firman Tuhan ini saudara, saya rindu kita akan belajar apa kelimpahan yang kita miliki di dalam Tuhan. Kalau berbicara tentang kelimpahan, semua orang pasti merindukan kelimpahan. Tapi pertanyaannya, apakah sebenarnya kelimpahan yang sejati itu, yang sebagai anak-anak Tuhan seharusnya kita miliki? Itu yang saya rindu kita belajar bersama di pagi hari ini saudara. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini dan akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan pagi hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Yohanes pasal yang ke-10 mulai ayat 10 sampai ayat 21. Demikian firman Tuhan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba yang lain, yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, "Ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia?" Yang lain berkata, "Itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memelekkan mata orang-orang buta?" Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah di mana Yesus menyatakan dirinya sebagai gembala, dan
murid-muridnya, orang-orang yang mengikut dia gambarkan sebagai domba-dombanya. Dan kemudian di ayat yang ke-10 saudara, dia berkata pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yesus datang sebagai gembala bagi setiap umat-umatnya. Dan dia datang supaya umat-umatnya mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Ada berbagai tafsiran tentang pencuri saudara. Ada yang berkata itu adalah setan, ada yang berkata bahwa itu adalah gambaran dari gembala-gembala yang tidak bertanggung jawab, menggambarkan orang-orang Farisi dan sebagainya. Tetapi yang saya mau tekankan di sini adalah Yesus sendiri, dia datang berperan sebagai gembala. Dia menyatakan dirinya sebagai gembala yang baik, yang dia datang supaya umat-umatnya mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yesus datang bagi saya dan saudara supaya kita mempunyai hidup dan mempunyai hidup dalam segala kelimpahan. Kalau berbicara tentang kelimpahan, mungkin orang akan langsung berpikir tentang materi, tentang harta, tentang kekayaan. Ya, mungkin harta kekayaan adalah bagian dari kelimpahan. Tapi menurut saya, di dalam iman terlalu rendah kalau kelimpahan itu hanya diukur berdasarkan kekayaan, berdasarkan kelimpahan materi. Karena kalau hanya itu kelimpahan, itu sifatnya hanya sementara, dan orang-orang yang gak bertuhan juga mereka bisa mengalami itu. Dan itu semuanya kehampaan saudara, semuanya akan lenyap. Baik kita memiliki itu. Saya berdoa saudara diberkati, saudara menjadi orang kaya, saudara menjadi orang yang diberkati. Tetapi bukan itu kelimpahan yang sesungguhnya. Kita mau lihat di sini, apa yang dimaksudkan Yesus sebenarnya bahwa dia datang supaya kita mempunyai hidup dan mempunyai hidup dalam segala kelimpahan. Ketika dia 10 dia berkata bahwa dia datang supaya kita mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ayat 11 dia mulai jelaskan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba itu. Yang Yesus tekankan di sini bahwa domba-domba itu ada kecenderungan menghadapi bahaya, di mana domba itu digambarkan di sini sebagai makhluk yang lemah sebenarnya. Ada serigala yang bisa menerkam dia. Jadi domba itu membutuhkan perlindungan. Dan Yesus berkata, akulah gembala yang baik bagi domba-dombanya. Dan dia berkata, dia bukan hanya melindungi domba-dombanya, bahkan dia berkata bahwa nyawanya pun dia berikan bagi domba-dombanya. Lihat saudara, Yesus menegaskan bahwa kelimpahan yang dia maksudkan adalah di mana ketika dia menjadi gembala bagi umat-umatnya, bagi domba-dombanya, maka domba-dombanya akan mengalami kelimpahan. Dan kelimpahan yang dia maksudkan adalah di mana dia sebagai gembala menyerahkan nyawanya pun bagi domba-dombanya. Artinya dia rela mati, dia serahkan nyawanya demi keselamatan, demi terlindunginya domba-dombanya. Itulah kelimpahan yang sesungguhnya yang dimaksudkan Yesus, bahwa dia datang supaya kita memiliki hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Di mana kita punya gembala yang datang bagi kita, yang rela menyerahkan nyawanya untuk melindungi kita. Itulah kelimpahan saudara. Kelimpahan yang kita miliki lebih daripada kelimpahan materi. Kelimpahan yang kita miliki adalah di mana kita punya gembala yang rela menyerahkan nyawa bagi kita, punya gembala yang rela mati bagi kita, yaitu Yesus Kristus. Dan kematiannya itu adalah untuk menebus dosa kita. Adakah yang lebih mahal dari itu saudara? Adakah orang yang terkaya di dunia ini bisa membayar sesuatu supaya dosanya dihapuskan? Takkan ada apapun, harta apapun, kelimpahan, kekayaan apapun yang bisa menghapuskan dosa, saudara. Tidak ada. Hanya kelimpahan yang kita miliki di dalam Yesus, di mana dia menjadi gembala dalam hidup kita dan dia rela mati untuk menghapuskan dosa kita, sehingga dosa
Yang seharusnya kita bayar dengan penghukuman kekal di neraka, Dia hapuskan di kayu salib. Itulah kelimpahan bagi kita, di mana gembala kita rela mati di kayu salib untuk menebus kita dan menghapuskan dosa-dosa kita. Jadi Yesus datang supaya kita mempunyai kelimpahan. Apa kelimpahan kita, saudara? Ketika Yesus menjadi gembala dan Dia melindungi kita, Dia rela mati bahkan bagi kita, itulah kelimpahan. Itu sebabnya jadikanlah Yesus jadi gembala dalam hidup saudara. Itu sebabnya jalanilah hari-hari saudara dengan menjadikan Dia sebagai gembala yang melindungi, yang berkorban bagi saudara. Hari ini dalam saudara melaksanakan segala aktivitas saudara, jalani hari-hari saudara dengan menjadikan Yesus sebagai gembala, pelindung, penuntun dalam kehidupan saudara. Karena mati pun Dia rela supaya saudara terlindungi, supaya saudara diselamatkan. Itulah gembala kita yang baik. Lalu kemudian kelimpahan yang kita miliki ketika Dia datang bagi kita, saudara, ayat yang ke-14. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Saudara, hal kedua yang Dia tegaskan di sini adalah bahwa Dia gembala yang baik bagi domba-dombanya, dan Dia mengenal domba-dombanya, domba-dombanya mengenal Dia. Artinya apa, saudara? Ada satu relasi, ada satu pengenalan antara gembala dan domba. Ada pengenalan. Tuhan mengenal domba-dombanya. Dia tahu segala sesuatu tentang domba-dombanya. Dia tahu masalah yang dihadapi domba-dombanya. Dia tahu penyakit dari domba-dombanya. Dia tahu apa yang kurang dari domba-dombanya, saudara. Apa yang menjadi kebutuhan domba-dombanya. Dia tahu segala sesuatu. Dan hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara, Tuhan tahu segala sesuatu dalam hidup saudara. Dia tahu segala kebutuhan saudara. Dia tahu segala kekurangan saudara. Dia tahu segala sesuatunya di dalam kehidupan saudara. Dan Dia mau mencukupkan, Dia mau menyediakan, Dia mau memulihkan atas segala sesuatu yang Dia tahu tentang hidup saudara. Bukankah itu kelimpahan yang tidak bisa dibayar dengan materi? Itulah kelimpahan kita di dalam Kristus, saudara, di mana kita memiliki Dia sebagai gembala yang mengenal dan mengetahui segala sesuatu di dalam kehidupan kita, dan kita pun mengenal Dia sebagai gembala kita. Dan saudara, kalau kita lihat ke dalam surat Paulus berkata segala sesuatu yang dulu kebanggaan, keuntungan bagi dia, itu sekarang dia anggap sampah oleh karena pengenalan akan Yesus. Jadi bagi Paulus yang paling utama itu adalah pengenalan akan Yesus. Itu lebih berharga dari apapun. Lebih berharga dari apapun. Itu sebabnya Paulus menganggap semuanya menjadi sampah. Dan sebagai umat yang memiliki Yesus sebagai gembala dalam hidup kita, kita mengenal Dia sebagai gembala. Itu kelimpahan, saudara. Kalau hari ini saudara memiliki Yesus sebagai gembala dalam hidup saudara, Dia mengenal saudara dalam segala sesuatunya, dan saudara bisa mengenal Dia sebagai gembala dalam hidup saudara. Itu kelimpahan, lebih daripada kelimpahan apapun. Lalu kemudian yang terakhir, saudara, ayat 16 Dia berkata, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Ada lagi padaku domba-domba yang lain, katanya, yang bukan, yang dimaksudkan di sana sebenarnya adalah non-Yahudi, bangsa bukan Yahudi, termasuk saya dan saudaralah itu. Dan dikatakan bahwa itu pun akan dituntun juga. Artinya apa, saudara? Yang tidak layak, yang bukan masuk hitungan, dilayakkan dan dituntun, akhirnya menjadi satu kawanan. Artinya apa? Kelimpahan yang kita miliki di dalam Yesus adalah di mana kita yang bukan bagian dari orang-orang umat pilihannya, kita yang di luar dari kawanan itu, tetapi kita dilayakkan. Kita dilayakkan dan kita dituntun menjadi satu kawanan. Akhirnya kita layak menjadi umat Tuhan, layak menjadi orang tebusannya. Itu kelimpahan, saudara. Saudara diselamatkan itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Saya diselamatkan bukan karena kebaikan saya, bukan karena kelebihan saya, semata-mata karena Tuhan yang menuntun saya, akhirnya memasukkan saya ke dalam satu kawanan, umat gembalaannya. Saudara juga demikian,
kita semua bisa diselamatkan, saudara, dan menerima kehidupan kekal sampai selamanya semata-mata karena anugerahnya dalam hidup kita. Sekali lagi, semata-mata karena anugerahnya dalam hidup kita. Bukankah itu kelimpahan yang sesungguhnya? Puji Tuhan, saudara, hari ini renungan firman Tuhan bagi saya dan saudara luar biasa, di mana Yesus datang supaya kita hidup berkelimpahan. Tapi kelimpahan yang kita miliki itu lebih daripada kelimpahan hanya materi, kekayaan dan sebagainya. Itu hanya bonus, saudara. Tetapi kelimpahan yang kita miliki di dalam Yesus adalah di mana kita memiliki Dia sebagai gembala yang rela menyerahkan nyawanya bagi kita. Itulah kelimpahan sesungguhnya. Dia serahkan nyawanya supaya kita selamat, supaya kita terlindungi. Tidak ada orang yang bisa membayar apapun yang dia punya di dunia ini supaya dia selamat dan bisa masuk surga, saudara. Tapi kita mengalaminya karena kita punya Dia sebagai gembala. Itulah kelimpahan. Dan yang kedua, kita mengenal Dia sebagai gembala. Paulus berkata, semuanya jadi sampah bagi aku dibanding dengan pengenalan Yesus. Dan terlebih lagi, Dia mengenal kita. Dia tahu segala sesuatu dalam hidup kita. Dan kalau Dia tahu segala sesuatu, maka Dia akan memelihara, mencukupkan, memberkati kita. Bukankah itu kelimpahan? Dan kemudian Dia juga akan membawa kawanan yang bukan termasuk dari kawanan itu, tetapi akan dituntun ke dalam, termasuk kita lah itu, saudara, orang-orang non-Yahudi. Tapi kita dilayakkan, kita diselamatkan, kita dituntun. Bukankah itu kelimpahan yang tidak layak dilayakkan? Tidak ada orang yang bisa layak selamat oleh karena kekayaan, jabatan dan sebagainya. Tapi saya dan saudara yang tanpa punya apa-apa, tetapi oleh karena kasih karunia ini kita diselamatkan. Kita adalah orang-orang berkelimpahan. Saudara adalah orang berkelimpahan. Itu sebabnya miliki Yesus sebagai gembala dalam hidup saudara. Itulah kelimpahan yang sesungguhnya. Puji Tuhan, saudara, hari ini saudara akan melaksanakan segala kegiatan saudara. Jalani hari ini dengan menjadikan Yesus sebagai gembala dalam hidup saudara. Maka sebenarnya saudara adalah orang-orang berkelimpahan. Puji Tuhan, saudara, kita akan berdoa bersama. Namun sebelumnya sekali lagi, jadikan firman Tuhan ini menjadi perenungan bagi saudara sepanjang hari ini. Jadikan Yesus sebagai gembala di dalam hidup saudara. Puji Tuhan. Puji Tuhan, saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah memberkati saudara, meneguhkan dan membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa. Saya akan berdoa buat segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, buat segala pergumulan saudara, buat profesi saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Dia Bapa yang baik, yang akan mendengar dan menjawab doa dan seruan kita, anak-anaknya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini. Bapa yang baik, anak-anak-Mu akan melaksanakan segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Biarlah firman Tuhan yang telah kami renungkan bersama itu tertanam dalam hidup anak-anak-Mu untuk mereka terapkan dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Maka dengan demikian penyertaan-Mu nyata dalam hidup mereka. Tuhan menjaga, melindungi, menyertai dan memberkati mereka dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Bapa yang baik, Tuhan kiranya menyertai anak-anak-Mu. Biarlah damai sejahtera Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penuhi hati dan pikiran mereka dalam damai sejahtera-Mu, sehingga ketika mereka menjalani hari ini dalam penyertaan Tuhan, penuh dengan damai sejahtera Tuhan, maka Tuhan akan menjadikan mereka berhasil dalam apa yang mereka kerjakan. Hamba berdoa, ya Tuhan, biarlah keberhasilan menjadi milik anak-anak-Mu. Tuhan nyatakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka. Ketika Engkau menjadikan mereka berhasil, maka hidup mereka akan jadi kemuliaan bagi nama-Mu, jadi berkat buat pekerjaan-Mu, dan jadi berkat bagi keluarga dan banyak orang. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil, ya Tuhan. Hamba berdoa, kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi anak-anak-Mu dalam apapun yang mereka kerjakan,
sehingga ketika hikmat-Mu bekerja dalam hidup mereka, Tuhan akan menjadikan mereka berhasil. Bapa yang baik, kiranya hikmat daripada Tuhan memenuhi kehidupan setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa, Tuhan jamah setiap anak-anak-Mu ini, sehingga mereka akan mengerjakan yang terbaik dalam segala aspek kehidupan mereka, dalam segala aktivitas dan kegiatan mereka di sepanjang hari ini. Ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, sesuai dengan apa yang mereka mampu, sesuai dengan apa yang mereka bisa. Karena ketika mereka mengerjakan yang terbaik, Engkau pun akan mengerjakan yang terbaik dalam hidup mereka. Engkau akan mencurahkan berkat yang terbaik dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Tuhan memberkati anak-anak-Mu ini dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Jadikan mereka berhasil di dalam perjalanan kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap anak-anak-Mu Bapa. Saat ini hamba berdoa buat profesi anak-anak-Mu satu persatu. Biarlah Tuhan memberkati mereka sesuai dengan profesi mereka masing-masing. Hamba berdoa buat para petani ya Tuhan. Engkau yang memberkati dan Engkau yang menolong setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Tuhan jamah mereka, Tuhan berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau kiranya yang campur tangan di dalam kehidupan mereka. Apa yang mereka tanam, Engkau jadikan mereka berhasil, sehingga kelak mereka akan menuai dengan penuh sorak-sorai dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat para nelayan ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka, profesi mereka sebagai nelayan. Biarlah Tuhan melimpahkan berkat-Mu bagi para nelayan, para pedagang juga Tuhan campur tangan. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, apapun yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dan menjadikan mereka berhasil dalam usaha dagang mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati para pedagang ya Tuhan. Hamba juga berdoa buat para buruh. Bapa yang baik, tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan jagai, Tuhan sertai. Dan Tuhan kiranya mengangkat ekonomi mereka. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Berkati para buruh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis. Tuhan tolong anak-anak-Mu dalam usaha mereka, dalam bisnis mereka. Jadikan mereka berhasil dalam usaha bisnis mereka, sehingga mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi berkat buat pekerjaan Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Jadikan anak-anak-Mu berhasil dalam segala usaha dan bisnis mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Hamba rindu ya Bapa, anak-anak-Mu akan bersaksi bagaimana Engkau menolong dan memberkati segala usaha dan pekerjaan anak-anak-Mu, bisnis mereka dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa ya Tuhan buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, berprofesi sebagai karyawan. Tuhan tolong kiranya mereka ya Tuhan, berkati anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan yang mempromosikan mereka, Tuhan yang campur tangan dan menjadikan mereka berhasil. Ajar anak-anak-Mu untuk melakukan yang terbaik dalam pekerjaan mereka sebagai karyawan, sebagai pegawai, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para PNS, hamba berdoa, Tuhan jamah mereka. Mereka kiranya mengabdi bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik bagi bangsa ini ya Tuhan, atas apa yang bangsa ini kerjakan dan berikan bagi mereka. Ajar mereka yang melakukan yang terbaik. Berkati para PNS. Bapa yang baik, hamba juga berdoa buat TNI Polri. Tuhan jamah mereka, berkati hidup mereka. Ajar mereka juga melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Bapa yang baik,
Berkati kehidupan mereka untuk menjaga kedaulatan bangsa ini, untuk menjaga keamanan bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para TNI Polri. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai medis ya Tuhan. Tuhan campur tangan para medis, Tuhan berkati mereka, dokter, bidan, perawat, dan semua yang berprofesi sebagai medis. Tuhan tolong hidup mereka, Tuhan berkati hidup mereka, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam menangani pasien mereka ya Tuhan. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada di dalam kondisi pengangguran. Mereka tidak punya pekerjaan ya Tuhan, padahal mungkin mereka punya keluarga yang harus mereka hidupi. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Tuhan kiranya menjamah mereka, Tuhan kiranya memberkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu yang ada dalam pengangguran. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya. Bapa yang baik, Tuhan kiranya membuka jalan, membuka pintu sehingga mereka mendapatkan pekerjaan yang terbaik dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa buat anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan. Tuhan kiranya terus memberkati anak-anak-Mu, berikan mereka semangat, berikan mereka kekuatan terus. Berkati anak-anak-Mu yang sudah pensiun dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapa yang baik, mungkin masih ada pekerjaan atau profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Hamba berdoa, jamah anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya memberkati ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati profesi anak-anak-Mu. Jadikan mereka jadi berkat ketika Engkau memberkati hidup mereka. Jadi kemuliaan bagi nama-Mu, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap profesi anak-anak-Mu, haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa saat ini Tuhan, berkati kiranya keluarga anak-anak-Mu. Karena keharmonisan di tengah keluarga itu menentukan anak-anak-Mu maksimal dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Itu sebabnya berkati keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anak-Mu. Suami, istri, anak-anak mereka berperan sebagaimana seharusnya di tengah keluarga dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, hamba juga berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, Tuhan kiranya mengaruniakan kesehatan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu untuk berjaga-jaga dalam kesehatan mereka. Dalam nama Yesus, jika ada anak-anak-Mu yang mungkin sedang sakit saat ini, hamba berdoa Tuhan kiranya mengerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang sakit. Hamba berdoa biarlah segala penyakit Tuhan angkat dari kehidupan mereka, dan Tuhan beri kesehatan bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Tuhan mengerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bahkan hamba berdoa ya Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang ditindih oleh beban berat, oleh persoalan, oleh masalah. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan mengangkat segala beban berat dan persoalan hidup mereka, masalah hidup mereka. Tuhan berikan jalan keluar, berikan mereka kekuatan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan kiranya memberi solusi bagi setiap masalah, persoalan dan beban kehidupan anak-anak-Mu. Masalah apapun itu, masalah kehidupan mereka, keluarga mereka, bisnis mereka, Tuhan tolong, Tuhan yang memberkati. Dalam nama Yesus, saat ini hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu. Jadikan mereka berhasil
dalam segala aspek kehidupan mereka, sehingga mereka akan jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami. Kami datang kepadamu dengan penuh iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan telah menguatkan saudara, dan saudara juga diteguhkan setelah saudara didoakan. Kalau saudara rindu setiap hari diberkati melalui renungan firman Tuhan, dan saudara setiap hari didoakan, silakan berlangganan dengan program ini saudara. Silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara diberkati melalui program ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari jalani hari ini dengan cara yang terbaik, lakukan yang terbaik, dan Tuhan menjadikan saudara berhasil. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.